Warga Tapanuli Tengah rayakan Natal di tengah bencana. Jalan menuju Bener Meriah sudah terbuka. Seorang pria tewas dibunuh abang ipar. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Pagi hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera bagian utara. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Pagi. Bersama saya Edra Syapurba, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, perayaan Natal warga Kabupaten Tapanuli Tengah tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bencana banjir dan longsor tidak hanya merusak gereja, namun juga menyebabkan sejumlah jemaat menjadi korban. Gereja HKBP Resort Tuka Hutana Bolon menjadi salah satu gereja di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi saksi bisu dahsyatnya banjir dan tanah longsor yang terjadi belum lama ini. Material longsor bahkan masih menutup aliran sungai yang berada di depan gereja. Pendeta Gereja HKBP Resort Tuka Hutana Bolon, Paten Sidabuter, mengungkapkan musibah banjir dan longsor yang terjadi menjadi pembeda perayaan Natal tahun ini. Selain gereja yang terdampak langsung, terdapat pula jemaat gereja yang menjadi korban dan bahkan hingga kini masih dinyatakan hilang. Pasti beda. Sekalipun kami perayaan Natal tahun ini dalam menghadapi dampak bencana alam, tapi kami berusaha membuat jemaat itu lebih berpengharapan. Orang-orang yang baik sama kami, yang memberikan bantuan donasi, secara khusus secara materi, langsung kami bagi-bagikan sebagai hadiah Natal. Pihak gereja berharap pemerintah dalam waktu dekat segera menurunkan alat berat agar material sisa longsor dapat segera dibersihkan, termasuk menormalisasi sungai yang saat ini tertimbun. Ferry Irawan, Rauganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, perayaan Natal di sejumlah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan berlangsung hikmat pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda kawasan ini beberapa waktu lalu. Warga bisa merayakan Natal usai sejumlah gereja dibersihkan personel Brimopolda Sumut. Sejak sepekan lalu, puluhan personel Brimopolda Sumatera Utara melakukan pembersihan gereja yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal tahun ini dengan hikmat. Selain membersihkan gereja, petugas juga melaksanakan pengamanan Natal. Hal ini untuk memberi kenyamanan masyarakat sebelum dan saat menjalankan ibadah perayaan Natal. Yang petugas di Kecamatan Batang Toru, khususnya di Desa Utagodang, dalam seminggu belakang ini kami melaksanakan pembersihan di gereja-gereja dengan tujuan agar saudara-saudara kita umat Nasrani dapat melaksanakan ibadah Natal tepat pada waktunya. Yang dibantu oleh Sejumlah gereja di Tapanuli Selatan sudah dapat melaksanakan ibadah Natal di beberapa gereja seperti di Desa Garoga, Desa Aigado, Desa Hutagodang, dan Desa Batang Toru. Pengamanan dan penyaluran bagi korban bencana hingga kini masih terus didistribusikan hingga kondisi desa berjalan normal. Ferry Irawan, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, pasokan gas LPG ukuran 3 kg mulai masuk melalui jalur darat ke wilayah Bener Meriah, Aceh. Meski stok terbatas dan harus mengantre sejak pagi hari, namun warga bersyukur bisa mendapat gas LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah. Sejak terbukanya akses jalur darat dari Simpang KKA Aceh Utara menuju Bener Meriah, kini warga mulai mendapatkan LPG seberat 3 kg yang dipasok langsung oleh agen pangkalan penyalur dengan harga terjangkau. Sebelumnya warga harus membeli LPG dengan berat 3 kg dengan harga 100 hingga 250 ribu rupiah.
Kini mereka bisa membeli LPG dengan harga Rp25.000. Untuk bisa membeli LPG, warga harus mengantri sejak pagi karena terbatasnya gas yang tersedia. Tiap warga hanya dibatasi membeli 1 tabung agar pembagian bisa merata. Kapan kan beli? Dari tadi pagi jam 8. Jam 8 pagi, Bu. Harganya berapa, Bu, yang dibeli? Harga 25.000 ini, Pak. 25.000. Berarti kalau di luar dibeli harga berapa tadi, Bu? Ada yang 150, ada yang 180, ada yang 250 per tabung yang kecil ini, Pak. Variasi, Bu, ya. Dan senang sekali lah, Pak, karena kami dah menunggu harga yang segitu kan. Karena walaupun kok kita bilang ya untuk harga yang segini kan sangat normal gitu kan, daripada harga 150, 180, 100. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Saudara, pemerintah akan membangun 500 unit hunian tetap bagi warga korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut hunian ini akan dibangun melalui kerjasama pemerintah dengan organisasi kemanusiaan. Hunian dikhususkan untuk korban banjir yang rumahnya rusak berat dan hilang. Sementara untuk korban yang rumahnya rusak ringan akan diberi bantuan uang. Tito menambahkan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi korban banjir ditargetkan 29 Desember mendatang. Di daerah yang sudah bisa kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat dan perlu dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Saudara, sejumlah tenda pengungsian di Desa Pepelah, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luwes jauh dari kata layak. Warga membangun tenda sementara di lereng gunung lantaran desa mereka rentan longsor. Terlihat dari visual udara, tenda darurat dibangun di bahu jalan pegunungan dengan lereng curam. Warga terpaksa meninggalkan rumah mereka karena hingga kini aliran air dari gunung masih terus mengalir deras. Warga berharap pemerintah memberi bantuan tempat tinggal yang layak. Kami ambil dari sungai, lumayan jauh. Untuk bantuan beras dari kemarin sampai sekarang lancar, sikit-sikit. Ada harapan pada pemerintah sampai kapan Bu bisa bertahan ini? Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan di sini. Tim Liputan Kompas TV Gayo Luwes Aceh. Saudara, pasca bencana banjir bandang, pembangunan jembatan Baile di Desa Garoga, Tapanuli Selatan dikebut. Untuk sementara, warga harus melewati dasar sungai baru yang terbentuk. Usai membuat bantalan serta pengerasan pada pinggir sungai baru, berupa pembuatan bronjong dan tanggul, petugas rencananya akan memasang jembatan Baile sepanjang 48 meter. Jembatan Baile ini nantinya dapat kembali menyembuhkan akses yang sempat terputus akibat diterjang banjir bandang. Tentunya mempermudah penyaluran bantuan baik dari wilayah Tapanuli Selatan ke wilayah Tapanuli Tengah atau sebaliknya, serta pengiriman bahan bakar minyak BBM ke sejumlah wilayah. Tim Liputan Kompas TV Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Jalan menuju Bener Meriah terbuka, saksikan usai jeda.
Saudara, ruas Jalan Simpang KKA yang menuju ke Kabupaten Bener Meriah akhirnya kembali terhubung. Namun pengguna jalan diimbau tetap waspada karena sejumlah titik masih rawan longsor. Perbaikan akses jalan vital di wilayah WHC perbatasan Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah ini terus dikebut agar masyarakat lebih mudah dan mempercepat pemulihan transportasi. Ruas Simpang KKA ini sebelumnya tidak dapat dilalui karena tertutup material longsor tanah, berbatuan, dan juga kayu, sehingga menghambat distribusi logistik dan bahan kebutuhan pokok. Setelah usaha keras ratusan batalion Zeni Tempur 16 Dika Anoraga, Zidam Iskandar Muda, dan Kementerian Pekerja Umum, kini salah satu akses jalan utama penghubung Aceh Utara dengan Bener Meriah sudah bisa dilalui warga. Meski sudah dapat dilalui, namun warga dihimbau agar tetap waspada karena masih ada beberapa ruas jalan yang rawan longsor, terutama pada saat curah hujan tinggi. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Utara. Saudara, banjir bandang menyisakan 4 rumah di Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sukra, Kabupaten Aceh Tamiang. Warga membutuhkan rumah layak huni. Ratusan warga Desa Lubuk Siduk, Kecamatan Sukra, Kabupaten Aceh Tamiang terpaksa mengungsi dan terpencar untuk bertahan di gubuk darurat dengan kondisi serba terbatas. Banjir bandang yang sempat melewati atap rumah menyapu habis pemukiman warga di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang. Rumah-rumah warga yang berada di sekitar daerah aliran sungai tak mampu menahan terjangan air lumpur dan kayu hingga menyisakan puing dan tumpukan gelondongan kayu. Hanya tersisa 4 rumah dan 1 bangunan masjid sebagai saksi bencana. Ya kelambu lah Pak, ini tidur kayak gini kan. Kelambu, nyamuknya pun banyak. Air bersih, itu aja. Selimut. Selimut. Kalau jangka panjang lah, tempat tinggal lah yang perlu kan. Kalau apa ya tempat tinggal lah Pak. Rumahnya dah rumahnya tahu sendiri lah Bapak jalan dari sana kemari tadi. Korban banjir bandang ingin cepat bangkit dan memulihkan hidup dari awal. Namun mereka kini tak berdaya karena seluruh harta benda telah hilang. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, bencana banjir dan tanah longsor Sumatera Utara diyakini karena krisis ekologi dan kegiatan industri ekstraktif kehutanan dan perkebunan. Perusahaan pengelola hutan menjadi sorotan. Data terbaru bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara telah menyebabkan 360 orang meninggal dunia. 71 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 14.000 orang masih mengungsi. Bencana banjir dan longsor diyakini bukan hanya disebabkan tingginya curah hujan, namun diperparah dengan kerusakan ekologi akibat kegiatan pengerambahan hutan untuk konsesi HTI, perkebunan kelapa sawit hingga pertambangan. Direktur Program Kelompok Studi dan Pembangunan Prakarsa Masyarakat, Rocky Pasaribu bilang, mereka telah mengumpulkan data selama 34 tahun, dan di Sumatera Utara telah terjadi pengurangan 46.000 hektar tutupan hutan. 6 daerah bencana di Sumatera Utara terdapat konsesi PT TPL yang terlibat dalam hal penyebab bencana. Sungai Batang Toru hulunya adalah Sungai Segiahun di Tarutung. Kami coba mengukur dari Segiahun ke Tarutung itu sekitar 24 km. Dan semua hulu das Sungai Segiahun itu berada di Kecamatan Permonangan, tepatnya di Aik Raja. Dan Aik Raja itu adalah salah satu sektor TPL paling terbesar. Ada 45.000 hektar konsesi mereka di situ. Kami menemukan ada 67 titik sungai dan 3 das besar mengalami kerusakan yang cukup luar biasa. Kementerian Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara juga telah mengeluarkan surat kepada PT TPL untuk menghentikan seluruh operasional untuk proses audit dan evaluasi. Sekretariat Bersama Gerakan Okumene untuk Keadilan Ekologi di Sumatera Utara menyatakan tindakan pemerintah ini bukanlah solusi. Pastor Walden Sitanggang menyampaikan, bencana banjir dan longsor seharusnya menjadi gambaran untuk segera melakukan penutupan permanen PT TPL.
Jadi kami tetap fokus walaupun kami lihat yang pertama itu memang ada kesan bahwa pemerintah mengaburkan fokus perjuangan kami. Dan yang kedua kami berjuang tetap untuk positif menanggapi pernyataan-pernyataan dari pemerintah, baik itu menghentikan secara sementara operasional PT Bapak Pelestari melalui 2 surat tadi, yang pertama dari Kementerian Kehutanan dan kemudian dari Dinas KLHK Provinsi Sumatera Utara. Sekretariat Bersama juga menuntut agar Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution segera menunjukkan surat rekomendasi penutupan PT TPL. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, 3 minggu setelah bencana banjir dan tanah longsor, akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah hingga kota Sibolga sudah bisa dilalui kendaraan. Butuh waktu lama bagi tim gabungan penanggulangan bencana Sumatera Utara untuk membuka akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Tapanuli Tengah dan kota Sibolga. Lamanya proses pembukaan jalan disebabkan banyaknya titik longsor dan jalan yang amblas. 3 pekan upaya pembukaan jalan berhasil dilakukan. Kini jalur dari Tapanuli Utara menuju kota Sibolga sudah dapat ditempuh melalui Simpang Rampa Poriaha. Namun untuk jalur normal yang melalui Batu Lobang masih tertutup. Terbukanya jalur ini membuat bantuan dan pengiriman logistik terutama BBM akan lebih lancar. Petugas Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II Medan, Saiful Antoni Sanopa mengatakan pembukaan jalan menuju Batu Lobang masih dilakukan. Namun kondisi jalan amblas menyebabkan jalur tersebut masih tertutup. Kondisinya kita sudah sampai di Desa Garugu yang terputus. Artinya udah bisa dilewati dari Tarutung ke Sibolga sudah bisa per tanggal 16. Pengerjaan awal kita dari tanggal 26 November di desa Dolok Nauli, Kecamatan Diakoting, Taput sampai tanggal 16 Desember selama 21 hari pekerjaan kita, Pak. Jadi kita bagi 2 tim itu, pekerjaan 2 tim. Yang tim kedua ke arah Batu Lobang. Masyarakat ataupun tim yang akan menyalurkan bantuan sudah dapat menggunakan jalur ini dengan kendaraan. Diimbau agar melintas di siang hari dan tetap waspada akibat potensi longsor yang masih tinggi. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Gubernur Sumatera Utara memastikan bantuan Uni Emirat Arab merupakan bantuan dari organisasi. Bantuan berupa beras dan pakaian tidak dikembalikan, nantinya akan disalurkan kepada korban banjir. Sebelumnya pemerintah Kota Medan mengembalikan bantuan dari Uni Emirat Arab untuk korban banjir. Dengan pertimbangan pemerintah pusat hingga kini belum membuka diri terhadap penerimaan bantuan dari pihak asing. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyatakan bantuan tersebut sudah diperiksa dan dipastikan bukan bantuan antar negara. Bantuan tersebut berasal dari organisasi. Bobi menegaskan bantuan bencana yang mengusung suatu negara harus diserahkan terlebih dahulu kepada pemerintah pusat. Namun bantuan yang bersumber dari organisasi dapat diterima dan disalurkan. Diserahkan, karena ini NGO, diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia juga. Disampaikan Pak Menteri Wali Kota, ini yang dari Uni Emirat Arab, bukan G2G, bukan G2G, jadi bukan negara Uni Emirat Arabnya, namun NGO-nya. Saat ini bantuan berupa 30 ton beras dan pakaian sudah diserahkan kepada Muhammadiyah. Nantinya akan disalurkan kepada korban banjir. Rauganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan ekosistem Batang Toru berada di 4 kabupaten, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Sibolga dalam kondisi darurat ekologis. Situasi ini disebabkan masifnya alih fungsi hutan. Alih fungsi lahan telah melemahkan sistem penyangga kehidupan, termasuk fungsi hidrologis dan stabilitas lereng. Kondisi tersebut membuat kawasan lebih rentan terhadap banjir bandang dan longsor, terutama saat hujan ekstrim. Dari rekap Walhi Sumut, alih fungsi lahan melibatkan 7 perusahaan. Di antaranya PT Agincourt Resources 646,08 hektar,
PT NSHE kurang lebih 330 hektar, PT Sago kurang lebih 300 hektar, PT SOL kurang lebih 125,23 hektar, PT TPL PKR kurang lebih 5.000 hektar, PT PN3 4.372,02 hektar, dan PLTMH Pahai Julu kurang lebih 22,8 hektar. Pada PT PN3 saja, luas pembukaan mencapai 4.372,02 hektar dari 2 kebun Batang Toru dan HP Song. Direktur Walhi Sumut Riyanda Purba menegaskan kerusakan ini bukan sekedar hilangnya tutupan hijau, tetapi juga ancaman terhadap keanekaragaman hayati, termasuk habitat orang utan Tapanuli yang sangat langka. Ia mengingatkan bahwa pembukaan hutan memecah habitat, memutus koridor satwa dan meningkatkan potensi konflik satwa manusia. Kita merilis mengindikasikan 7 perusahaan itu berkontribusi besar terhadap banjir bandang dan longsor terjadi karena aktivitasnya mengalihfungsikan lahan. Itu jelas dalam 10 tahun terakhir itu sangat, sehingga 10.000 hektar itu rusak hutan dan kita bekerja di sana. Nah, jadi aktivitas ini itu selalu kita sampaikan ya kepada pemerintah. Pemicu besarnya itu jelas alih fungsi lahan. Walhi Sumut mendesak pemerintah pusat dan daerah melakukan audit menyeluruh atas izin dan kepatuhan lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, Walhi minta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas serta mewajibkan pemulihan ekologis. Riyanda menegaskan bahwa tanpa tindakan nyata, bencana ekologis di Tapanuli akan terus berulang dan merugikan masyarakat di kawasan hilir. Dedi Zulkifli Terigan, Kompas TV Medan, Sumatera Utara. Seorang pria tewas dibunuh abang ipar, saksikan usai jeda. Saudara, sengketa harta Gonogini berujung maut terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang pria tewas di tangan abang ipar diduga karena sengketa pembagian harta Gonogini. Personel Polsek Padang Tualang akhirnya bisa menenangkan massa yang hendak mengeroyok pembunuh mantan adik ipar di Desa Buluh Telang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan sementara polisi, pelaku diduga membunuh mantan adik ipar karena dipicu ketidakadilan pembagian harta Gonogini antara tersangka dengan mantan istrinya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita senjata tajam hingga 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka memang sudah 3 bulan ini sudah komplain, kemudian mengancam karena merasa waktu perpisahan atau perceraian mereka ada ketidakadilan saat pembagian harta Gonogini. Sehingga tersangka AS ini mendatangi rumah dari mantan istrinya, yaitu PR, untuk membahas tentang hal itu dengan membawa sajam, yakni kampak, kemudian parang, dan juga egrek. Tim Liputan Kompas TV Langkat, Sumatera Utara. Saudara, penggerbekan sarang narkoba di bantaran rel kereta api di kawasan Tembung mendapat perlawanan dari warga. Polisi dilempari batu dan sepeda motor seorang petugas dibakar saat menangkap pengedar narkoba. Petugas Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung melepaskan tembakan peringatan usai melihat target operasi berupaya kabur setelah mengetahui kedatangan petugas. Namun saat pelaku sudah berhasil diringkus, sejumlah orang berupaya membebaskan pelaku dengan melempari petugas menggunakan batu. Sejumlah orang bahkan membakar 1 unit sepeda motor milik petugas. Usai berhasil membekuk seorang pengedar berikut barang bukti narkoba, petugas kembali lagi ke lokasi penggerebekan untuk menangkap sejumlah orang pelaku penyerangan ke petugas. 4 warga diringkus yang diduga melakukan aksi pelemparan dan pembakaran sepeda motor petugas diamankan. Oknum masyarakat, para pelaku tersebut berani melawan petugas, berani melempari petugas, berani menyerang, menyekap,
bahkan merampas barang bukti sudah diamankan, dan bahkan memaksa lepas tersangka yang sudah ditangkap. Ada 4 tersangka yang sudah kita tangkap, mereka yang menyerang petugas tersebut. 4 pelaku yang menyerang petugas kini terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari penyerangan petugas hingga pengerusakan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025, personel gabungan meninjau langsung lokasi rawan terjadinya kemacetan di jalur lintas Sumatera. Tim juga melakukan pengecekan pos pengamanan di Simpang Bukit Timah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Tim gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Polda Riau, Dinas Perhubungan melakukan pengecekan lokasi yang dinilai rawan terjadinya kemacetan di Jalan Lintas Riau, Sumatera Utara, Simpang Bukit Timah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Titik lokasi tersebut berpotensi terjadinya kemacetan saat musim libur panjang seperti libur Natal dan Tahun Baru 2026, kendaraan dari dalam Provinsi Riau menuju Provinsi Sumatera Utara. Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, tim mendirikan sejumlah pos pengamanan, salah satunya pos pengamanan yang berada di Simpang Bukit Timah. Personel gabungan terdiri dari Polres Rohil, Dinas Perhubungan, petugas kesehatan, dan Satpol PP disiagakan saat musim libur panjang Nataru. Ini kita lihat bahwa adanya mulai peningkatan volume kendaraan masyarakat pengguna jalan menuju ke arah Sumatera Utara. Daerah mana Pak yang rawan kemacetan nih Pak? Sebenarnya semua daerah, beberapa tempat di mana di situ ada peningkatan volume kendaraan itu akan timbul dampak terhadap sebuah kelambatan kendaraan atau kemacetan. Tapi dari personil Polda Riau bersama dengan instansi terkait, baik TNI, kemudian teman-teman dari instansi terkait juga lainnya tetap semangat ya. Dan selama ini 24 jam melaksanakan kegiatan tugasnya untuk pengamanan dan sekaligus pelayanan dan pengaturan lalu lintas karena Polda Riau menyiagakan 1.000 lebih personel gabungan dalam operasi Lilin Lancang Kuning 2025 untuk memastikan kelancaran lalu lintas selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 mendatang. Sabino Ardi, Kompas TV, Rokan Hilir, Riau. Saudara, 2 mantan pejabat PT Inalum menjadi tersangka dalam dugaan korupsi penjualan aluminium alloy kepada PT Prima Alloy Steel Universal. Kerugian negara diperkirakan mencapai 133 miliar rupiah. Setelah melakukan penggeledahan dan pemeriksaan puluhan saksi, tim penyidik bidang pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Rabu sore menahan 2 orang mantan pejabat PT Inalum. Kedua tersangka yakni Dante Sinaga yang menjabat senior eksekutif Vice President tahun 2019 dan Kepala Departemen Sales dan Marketing tahun 2019 Joko Susilo. Kedua tersangka diduga terlibat dalam penjualan aluminium alloy kepada PT PASU yang dilakukan tidak sesuai prosedur dari tahun 2019 hingga 2024. Penjualan yang harusnya tunai dan surat kredit berdokumen dalam negeri dilakukan dengan sistem dokumen agen acceptance yang pada akhirnya PT PASU gagal melakukan pembayaran. Asisten Pidana Khusus Kejati Sumatera Utara Muhammad Jeffrey mengatakan atas perbuatan kedua tersangka diperkirakan menyebabkan kerugian negara yang nilainya lebih dari 133 miliar rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor. Tersangka di mana diduga telah mengubah skema pembayaran yang sebelumnya harus secara cash dan SKBN atau surat kredit berdokumen dalam negeri, kemudian dirubah menjadi dokumen agent acceptance atau DA dengan tenor selama 180 hari sehingga PT PASU tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang sudah dikirim oleh PT Inalum. Belum diketahui apakah kedua tersangka menerima keuntungan dari pengubahan prosedur penjualan aluminium alloy. Namun untuk pemeriksaan lanjutan, kedua tersangka akan menjalani penahanan 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Medan. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.
Pelajar di Medan ciptakan batu bata ramah lingkungan. Saksikan usai jeda. Saudara, pelajar di Kota Medan ciptakan karya inovatif berupa batu bata ramah lingkungan. Produk ini diracik dari bahan gabus sintetis dan abu sekam padi. Berawal dari banyaknya limbah gabus sintetis styrofoam, sejumlah pelajar mencoba berinovasi membuat batu bata. Mereka mencoba mencampur styrofoam bekas ayam penyet tersebut dengan abu sekam padi dan sejumlah bahan lain. Setelah bereksperimen beberapa kali, akhirnya mereka mendapatkan hasil sempurna, batu bata ramah lingkungan yang kuat, ringan, dan tahan panas. Tim kreatif yang terdiri dari Raikonen, Fiona Kalista Amada, Syed Muhammad Rifai bin Syed Saiful, Raihana Faiha Azarin, dan Muhammad Ali Haidar Lubis berhasil menyabet Best Award kategori Civil and Construction Technology dalam ajang International Competition on Science, Technology, Engineer, and Mathematics di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 sampai 11 Oktober 2025 yang lalu. Karya tersebut bahkan telah terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagai produk orisinalitas dan nilai ilmiah. Pertama, kami persiapannya selama sebulan dan juga kendala-kendalanya. Pertama ada takarannya yang nggak pas, jadi ada batu batanya yang barusan dibuat langsung hancur gitu-gitu. Itu berapa lama risetnya? Risetnya kalau pengerjaan produknya kami seminggu, kalau untuk pengerjaan yang seperti PPT dan lain-lain itu 2 mingguan. Selain itu, produk ciptaan pelajar ini juga mengantarkan mereka meraih double gold medal dan special award dalam kompetisi yang diikuti lebih dari 300 peserta dari 8 negara ASEAN. Sementara itu, Kepala Sekolah Dahliana menyampaikan mereka selalu mendukung ide inovasi dan kreativitas siswa seperti penelitian, sains, seni, hingga olahraga. Kita untuk rekrutan untuk bidang penelitian sendiri, kita buat selain klub, ada misalkan pendaftaran kita berikan kepada anak-anak informasi. Kita buat pengumuman besar-besaran untuk anak-anak bisa mendaftar kepada Wakasek kesiswaan, dilanjutkan dengan proses interview, proses akademik, seleksinya, dan juga proses kemampuan bahasa Inggris. Lalu mereka nanti diuji kembali dengan menampilkan ide melalui seminar proposal. Siapa sangka dari selembar styrofoam bekas, sejumlah pelajar mampu melahirkan harapan baru bagi masa depan dengan menciptakan produk bahan bangunan ramah lingkungan. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, sebuah sanggar kecil bernama Teater Dermaga menjadi ajang anak-anak remaja di sekitar Pelabuhan Belawan untuk mengembangkan kreativitas. Di sanggar ini, anak-anak remaja belajar berbagai hal seperti menari, membaca puisi, hingga belajar seni peran. Hampir setiap sore, halaman kantor Ditpol Air Polda Sumut berubah menjadi ruang kecil penuh harapan. Di antara deru kapal yang bersandar dan semilir angin laut, sekelompok remaja membentuk lingkaran untuk mengembangkan kreativitas seni yang dimilikinya. Jadi apa? Para remaja ini tergabung dalam sanggar teater yang digagas oleh sejumlah pegiat seni. Di sanggar ini mereka belajar seni peran, menari, hingga membaca puisi. Berdetak, kami mati muda. Melalui teater dermaga, anak-anak remaja diharapkan dapat terhindar dari pengaruh narkoba atau tindak kriminalitas lainnya. Alhamdulillah, ada sebagian anak-anak yang terlibat dengan tawuran, ada yang terlibat dengan narkoba, ada yang sudah tidak menentu hidupnya, direkrut kemarin dan mereka merasa berarti lagi hidup itu. Alhamdulillah teater ini bisa merubah mereka. Dan banyak kita lihat di latihan tadi ada anak-anak dan sebagian itu ya, ada lagi yang belum datang. Mereka itu dulunya ya susah diatur, ya, melawan sama orang tua. Tapi setelah kita bina, kita adakan namanya pembaiat,
kita adakan ini latihan alam, kemudian mereka sadar bahwa hidup itu harus begini, jalan baiknya harus begini, begini tidak baik, itu kita perkenalkan sama mereka. Dan Kini pengelola teater dermaga berharap lebih banyak anak-anak remaja yang bergabung, sehingga bisa lebih mengembangkan kreativitas di jalur yang positif. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang petani kakao dari Desa Payasunera, Kota Sabang tetap tekun merawat 2 hektar kebun kakao miliknya. Meski usianya tak lagi muda, namun kegigihannya mampu menghasilkan produk coklat siap saji. Di usianya yang tak lagi muda, Abdullah tetap bergerak lincah di antara rimbun pepohonan kakao miliknya. Setiap pagi ia membawa gunting dan parang lalu memulai rutinitas yang telah dijalaninya lebih dari 30 tahun. Dengan cekatan ia memotong dahan-dahan yang menghambat pertumbuhan buah. Bahkan tak segan memangkas dahan yang masih berbuah demi memberi ruang bagi buah lain untuk berkembang maksimal di atas lahan 2 hektar itu. Musim panen selalu membawa senyum bagi Abdullah. 2 kali seminggu ia memanen buah-buah kakao yang kini bernilai mencapai Rp50.000 per kilogram. Di tengah meningkatnya harga dan permintaan, ia tetap melakukan peremajaan tanaman agar kebunnya terus produktif. Ketekunannya menjaga kualitas kakao bukan hanya menghidupi keluarganya, tetapi juga memberi nilai bagi UMKM lokal yang kini mengolah hasil kebunnya menjadi beragam produk coklat khas Sabang. Abdullah telah menjadi bagian penting dalam rantai produksi coklat yang mengangkat nama kotanya hingga dikenal wisatawan. Kalau model pabrik, kalau fermentasi itu sekitar 45. Itu yang masih mali, tapi kalau yang grade A mungkin sampai 50 tuh. Coklat Sabang dikenal berkualitas tinggi dengan cita rasa khas. Melalui Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri, biji kakao asli Sabang diolah menjadi produk premium bernama Cokbang yang kini banyak diburu wisatawan. Menggunakan 100% kakao lokal dari para petani sebanyak 30 petani bergabung dalam koperasi ini. Coklat Sabang telah menjadi oleh-oleh unggulan kota Sabang dengan omset yang melonjak hingga lebih dari Rp300 juta per tahun. Kita sudah memproduksi itu bubuk kakao. Nah, untuk coklat komponnya kita sudah ada 7 jenis, dan coklat premium konveturnya kita sudah ada 3 jenis, 50%, 70%, dan 80%. Nah, alhamdulillahnya saat ini segmentasi pasar Cokbang itu adalah pariwisata, Pak. Jadi wisatawan-wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan cita rasa coklat khas Sabang ini karena menurutnya coklat Sabang ini punya rasa yang khas dan otentik. Varian produk coklat Sabang dari Koperasi Produsen Kakao Jaya Mandiri diantaranya coklat batang rasa susu, kacang mete, bubuk coklat hingga teh coklat. Itu rasanya seperti Cadbury. Cadbury tahu? Cadbury ya. Yang milk punya, milk coklat. Ya, rasanya seperti itu. Syahril Mustajab, Kompas TV, Sabang, Aceh. Saudara, lahan tak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding, Kabupaten Mandailing Natal disulap menjadi lokasi agrowisata. Kini desa yang berada di pinggir perbukitan tersebut selalu ramai dikunjungi wisatawan. Hampir setiap hari, Desa Runding di Kecamatan Panyambungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Di desa yang terkenal dengan agrowisata buah ini, pengunjung dapat memanen aneka buah seperti buah lengkeng, rambutan, alpukat, hingga durian yang tumbuh subur di lahan-lahan milik warga di desa ini. Desa kecil di pinggiran perbukitan ini sukses menjadi tujuan agrowisata setelah salah seorang petani Azwar Pulungan mengembangkan lahan tidur milik keluarganya seluas 15 hektar menjadi kebun buah terintegrasi sejak 7 tahun lalu. Ide kreatif alumni Institut Pertanian Bogor ini menjadi inspirasi bagi warga desa lainnya untuk ikut bercocok tanam buah. Kini lahan tidak produktif seluas 60 hektar di Desa Runding sudah menjadi lokasi agrowisata buah. Nah, tanaman tua, tanaman buah kita udah mulai berbuah, udah mulai berproduksi. Nah, disinilah masyarakat pada umumnya di Desa Runding ini tertarik dan menanam rata-rata menanam buah. Hampir kalau nggak salah mungkin hampir 60 hektar sekarang tanaman buah yang ada di Desa Runding.
Khairul Bazar, Kompas TV, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Warga Tapanuli Tengah rayakan Natal di tengah bencana. Saudara, perayaan Natal warga Kabupaten Tapanuli Tengah tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bencana banjir dan longsor tidak hanya merusak gereja, namun juga menyebabkan sejumlah jemaat menjadi korban. Gereja HKBP Resort Tuka Hutana Bolon menjadi salah satu gereja di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi saksi bisu dahsyatnya banjir dan tanah longsor yang terjadi belum lama ini. Material longsor bahkan masih menutup aliran sungai yang berada di depan gereja. Pendeta Gereja HKBP Resort Tuka Hutana Bolon, Paten Sidabuter, mengungkapkan musibah banjir dan longsor yang terjadi menjadi pembeda perayaan Natal tahun ini. Selain gereja yang terdampak langsung, terdapat pula jemaat gereja yang menjadi korban dan bahkan hingga kini masih dinyatakan hilang. Pasti beda. Sekalipun kami perayaan Natal tahun ini dalam menghadapi dampak bencana alam, tapi kami berusaha membuat jemaat itu lebih berpengharapan. Orang-orang yang baik sama kami, yang memberikan bantuan donasi, secara khusus secara materi, langsung kami bagi-bagikan sebagai hadiah Natal. Pihak gereja berharap pemerintah dalam waktu dekat segera menurunkan alat berat agar material sisa longsor dapat segera dibersihkan, termasuk menormalisasi sungai yang saat ini tertimbun. Ferry Irawan, Rauganda Malau, Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Saudara, perayaan Natal di sejumlah desa di Kabupaten Tapanuli Selatan berlangsung hikmat pasca bencana banjir dan tanah longsor melanda kawasan ini beberapa waktu lalu. Warga bisa merayakan Natal usai sejumlah gereja dibersihkan personel Brimopolda Sumut. Sejak sepekan lalu, puluhan personel Brimopolda Sumatera Utara melakukan pembersihan gereja yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini untuk memastikan masyarakat dapat merayakan Natal tahun ini dengan hikmat. Selain membersihkan gereja, petugas juga melaksanakan pengamanan Natal. Hal ini untuk memberi kenyamanan masyarakat sebelum dan saat menjalankan ibadah perayaan Natal. Yang petugas di Kecamatan Batang Toru, khususnya di Desa Utagodang, dalam seminggu belakang ini kami melaksanakan pembersihan di gereja-gereja dengan tujuan agar saudara-saudara kita umat Nasrani dapat melaksanakan ibadah Natal tepat pada waktunya. Yang dibantu oleh sejumlah gereja di Tapanuli Selatan sudah dapat melaksanakan ibadah Natal di beberapa gereja seperti di Desa Garoga, Desa Aigado, Desa Hutagodang, dan Desa Batang Toru. Pengamanan dan penyaluran bagi korban bencana hingga kini masih terus didistribusikan hingga kondisi desa berjalan normal. Ferry Irawan, Kompas TV, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Saudara, pasokan gas LPG ukuran 3 kg mulai masuk melalui jalur darat ke wilayah Bener Meriah, Aceh. Meski stok terbatas dan harus mengantre sejak pagi hari, namun warga bersyukur bisa mendapat gas LPG 3 kg dengan harga yang lebih murah. Sejak terbukanya akses jalur darat dari Simpang KKA Aceh Utara menuju Bener Meriah, kini warga mulai mendapatkan LPG seberat 3 kg yang dipasok langsung oleh agen pangkalan penyalur dengan harga terjangkau. Sebelumnya warga harus membeli LPG dengan berat 3 kg dengan harga Rp100 hingga Rp250.000. Kini mereka bisa membeli LPG dengan harga Rp25.000. Untuk bisa membeli LPG, warga harus mengantri sejak pagi karena terbatasnya gas yang tersedia. Tiap warga hanya dibatasi membeli 1 tabung agar pembagian bisa merata. Kapan ngantri, Bu?
dari tadi pagi jam 8. Jam 8 pagi, Bu. Harganya berapa, Bu, yang dibeli? Harga 25.000 ini, Pak. 25.000. Berarti kalau di luar dibeli harga berapa tadi, Bu? Ada yang 150, ada yang 180, ada yang 250 per tabung yang kecil ini, Pak. Variasi, Bu, ya? Ya, senang sekali lah, Pak, karena kami udah menunggu harga yang segitu kan, karena walaupun kok kita bilang ya untuk harga yang segini kan sangat normal gitu kan, daripada harga 150, 180, 100. Tim Liputan Kompas TV Aceh. Saudara, pemerintah akan membangun 500 unit hunian tetap bagi warga korban banjir bandang di Aceh Tamiang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut hunian ini akan dibangun melalui kerjasama pemerintah dengan organisasi kemanusiaan. Hunian dikhususkan untuk korban banjir yang rumahnya rusak berat dan hilang. Sementara untuk korban yang rumahnya rusak ringan akan diberi bantuan uang. Tito menambahkan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi korban banjir ditargetkan 29 Desember mendatang. Di daerah yang sudah bisa kita lakukan membangun hunian tetap bagi masyarakat yang rumahnya hilang dan rusak berat dan juga termasuk yang relokasi. Kalau yang ringan dan sedang itu nanti akan diberikan bantuan agar setelah dapat datanya mereka akan diberikan bantuan untuk uang, mereka pulang bisa untuk melakukan bersih dan menyiapkan rumahnya kembali. Tim Liputan Kompas TV Aceh Tamiang Aceh. Sampai di sini Kompas pagi hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.